Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, asli dari Serang, Banten. Kebetulan punya istrinya di Karawang. Jadi saya pulang pergi ke Karawang. Sebulan sekali ke sini, mampir. Langsung saja buat narasumber yang ada di depan. Dalam lirik lagu Indonesia Raya kan ada di sana tanah air apa? Di sanalah aku berdiri. Nah, pertanyaannya berdirinya di mana gitu. Selanjutnya untuk Habib. Khusus ya itu bolehlah Mas Abdur yang jawab atau siapapun. Sebentar. Coba berdiri. Sekarang. Nah, di situ itu. Siap, lanjutlah berdiri biar kelihatan semuanya. Pertanyaan kedua untuk Mas Habib. Mana yang enggak penting, yang lebih enggak penting, nasab palsu apa ijazah palsu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai namanya Habib, Nurul Ilmi. Tapi kan Mas Karim kata Habib kan namanya Nurul Ilmi, pertanyaan nggak berilmu. Ya Mas, langsung Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelumnya mohon izin menghaturkan salam untuk rekan-rekan dari Simpul Ma'iyah Lingkar Daulat Malaya Tasikmalaya. Mewakili dari Lingkar Simpul Ma'iyah mengucapkan selamat tumbuh tahun untuk Kenduri Cinta 25 tahun. Ini merupakan momentum yang membahagiakan. Mungkin sebagai bagian dari perjalanan personal saya ini mengharukan gitu. Karena awalnya dari ya penggemar rahasia Mbah Nun, kemudian ya kurang lebihnya 14 tahun perjalanan lah hingga mengantarkan resonansi atau frekuensi menemui ke momen yang istimewa di hari ini. Kalau dilanjutkan nanti saya malah terharu. Mungkin langsung ke ini pertanyaan yang usil, mungkin untuk ke Bang Abdur. Ya, sedikit trivia. Sebenarnya saya sudah pernah bertemu Bang Abdur 3 kali. Cikarang sekali, di mana sekitar Bekasi lah, Pepasan atau Depok lah 3 kali. Jadi ini momentum yang tepat mungkin. Saya sebenarnya agak terusik ini dengan kaos yang dipakai Bang Abdur. 9%, 99 ini enkripsi kode atau tanda ayat Quran atau apa? Itu. Terus ke sebagai yang pernah ikuti Ma'iyah dan lama ya, saya ingin disegarkan kembali tentang ya mungkin kuota kuliah lama terkait personalitas dan identitas itu yang mungkin yang menyentuh titik awal saya ke berkenalan Ma'iyah. Ya mungkin tanpa dengan konsep kurikulum itu mungkin saya akan seperti ya robot yang kaku di dunia di lapis-lapis identitas pekerjaan saya sebelumnya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masnya agak grogi, nggak usah grogi Mbak ya. Langsung Mbak. Insya Allah grogi Mas. Soalnya di depannya Habib, terus depannya semua yang di sini itu, makanya saya bawa catatan dari rumah sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar, saya print memang benar. Berangkat ke sini tadi saya siapin ini. Karena sebenarnya saya udah mau tanya tuh udah dari 20 episode yang lalu. Sejak saya tinggal di sebelah itu Mas, yang teriak katanya kita bising itu. Saya pilih keluar dari situ gara-gara mereka bilang itu. Jadi mohon maaf, saya Arista Handayani dan saya mungkin mewakili ibu-ibu ya di sini. Karena udah nggak muda lagi, tapi juga belum tua kayaknya ya. Terus mohon maaf, saya diamanahi, maksudnya diamanahin saya berjuang di bidang pendidikan, terutama pendidikan anak usia dini. Jadi saya harus menahan diri untuk tidak misoh istilahnya.
di sini saya bebas untuk miso. Nah, itu alasan saya datang ke sini sebenarnya. Miso itu apa Mas Hadi? Betul, betul Mas. Iya, miso. Jadi di sini kita bebas miso Mas. Saya masih dredeg ini sebenarnya. Karena melihat kenyataan hari ini, kekuasaan diwariskan dengan cara-cara yang jauh dari nilai syukur, kejujuran dan akhlak mulia. Dan yang membuat saya makin miris adalah cucu-cucu mereka, para penguasa zalim itu, justru sedang saya didik hari ini. Tiap hari nyanyi sama saya, angkat tangan ke atas, nurut. Padahal itu yang masih lucu-lucunya. Ada yang namanya Jan Mentes. Ada yang namanya Jan cerdas, Jan imuk, Jan imut-imut, Jan lucu, Jan dan hujas. mbahnya Jan juancuk tenan. Ben, biarin saya miso hari ini. Nanti sampai rumah, saya harus nyanyi lagi sama mereka. Kamera bisa agak ke sini enggak? Jadi, saya mau minta saran sebenarnya. Minta saran bagaimana cara kami, terutama para pendidik pada anak usia dini. Karena kita semua tahu, mungkin kalau di Indonesia guru anak usia dini tuh sangat, gajinya 150.000 bagi yang belum, yang di pelosok-pelosok desa. Saya bandingkan pas COVID, saya di Cina, saya mengajar di salah satu Kingston International School, kindergarten seperti itu. Gajinya jangan disebutin karena miris sekali kalau dibandingkan tenaga pengajar di Indonesia. Dan di Indonesia, di Semarang saya ada PAUD, yayasan, dan gaji guru di tempat saya sangat-sangat miris. Kami, para pendidik merasa sangat bertanggung jawab untuk menanamkan nilai. Jadi gimana kami bisa mewariskan syukur, itu saja yang ingin kami wariskan sebenarnya. Syukur dan cinta. Tapi pas mengajarkan itu kami tidak yakin apakah itu ngefek kepada Jan-Jan ini dan teman-temannya maksudnya. Karena kalau ditanya mereka cita-citanya apa dek? Presiden. Kreatif dikit gitu loh maksudnya. Dia tuh udah cakep banget sebenarnya tapi mbok jangan presiden gitu loh. Maksud saya gitu. Kan jengkel banget ya mas, grundel gitu aku maksudnya. Terus yang kalau boleh jujur, saya ini kalau di Cina itu kan ada pepatah menanam pohon itu butuh 10 tahun. Tapi kalau menanam manusia dalam arti jiwa mereka itu butuh waktu seumur hidup. Dan guru PAUD itu adalah kedua setelah keluarga dari anak. Jadi kami saya ini kadang udah capek dengar berita-berita yang makin hari makin bikin mual ya. Masalah tadi apa mas, habib palsu apa ijazah palsu tadi ya. Terus anak-anak penguasa yang naik jabatan pakai jalan pintas. Raja Ampat yang katanya surga terakhir di bumi tapi pas kita lihat kayaknya udah awal dari neraka enggak sih itu. Terus pemakzulan wakil presiden yang dulu dipaksa lahir dipaksa lahir prematur dan lain-lain. Pertanyaannya, kalau yang pertama tadi saya minta saran agar kami istiqomah dalam mewariskan dan mengajarkan cinta dan syukur kepada anak-anak. Kalau yang ini pertanyaannya, kalau semua jalur hukum dan keadilan sosial itu sudah ditekuk seenaknya sama penguasa, rakyat ini harus berharap kemana?
Masih adakah cara waras dan bermartabat untuk menyelamatkan bangsa ini tanpa harus jadi apatis atau ikut-ikutan culas? Jadi kita tetap baik gitu Mas. Tetap baik dan boleh ngumpat lagi gitu maksudnya. Atau memang kita harus nyanyi bareng aja gitu sambil jaga akal sehat seperti yang sudah kita jalani selama ini di Kenduri Cinta. Seperti itu. Makasih Mas. Makasih. Ini buat semua narasumber. Makasih. Pertanyaannya dalam jurang. Namanya tadi siapa Mbak? Mbak Arista. Monggo. Makasih Mbak Arista. Pepatah Cinanya tadi saya pikir Patkai, Tianfeng. Oh diterjemahkan Mbak. Teman-teman nunggu Mbak yang versi Cinanya. Masih inget Mbak? Oh enggak. Mencen pekok kafe Mbak. Udah. Monggo yang terakhir tadi. Oh ada cewek. Wah Mas Karim Ya, boleh? Boleh lah. Ayah monggo Mbak. Ini kalau bisa pepatah Afrika Utara gitu ya Mbak ya. Ini cerdas semua pertanyaannya. Ya, monggo. Yang penting nggak joget gitu aja udah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat malam semuanya. Aduh deg-degan sekali. Sedikit cerita, saya baru pertama kali menghadiri maksudnya acara Kenduri Cinta ini. Dan kenapa saya bisa hadir, bisa terpanggil dalam agenda Kenduri Cinta ini? Karena saya merasa bahwa saya itu masih harus terus disadarkan dalam setiap harinya. Dan ruang-ruang yang seperti ini bisa, saya percaya dan optimis bisa menyadarkan kita semua gitu. Dan akhirnya Semesta dan juga Kenduri Cinta akhirnya menyapa saya dengan senyuman yang luas dan menawan. Seperti itu. Kamera kesini lagi kamera. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan saya tadi sangat menarik sekali pembukaan di awal, prolog di awal yang disampaikan oleh Mas Sabrang ya mengenai kita itu harus tegas dalam mengambil sikap katanya. Kalau salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar, dan kalau teman kita itu berada dalam situasi yang memang salah ya kita harus bisa menyelamatkan walaupun itu dengan cara yang tegas. Tapi selintas terlihat tega mungkin begitu ya. Nah, saya sangat setuju sekali bahwa kita dalam menyelamatkan teman, kerabat, saudara dan sebagainya, ketika saudara kita salah, ya kita harus membela itu dengan cara yang tegas gitu, meskipun itu tega. Karena begitu ajaran yang yang diajarkan oleh Islam pun begitu demikian. Meskipun tega, kita harus mengatakan gitu, meskipun pahit kita harus mengucapkan bahwa itu salah, meskipun itu kerabat, saudara dan sebagainya. Saya sangat setuju sekali. Tapi Mas Abrang izin saya mau bertanya karena ini unek-unek dari saya dari dahulu gitu ya, mengenai pertemanan, rekan kerja dan sebagainya ataupun rekan kerja. Itu kita sangat tidak mudah gitu untuk mengambil sikap yang seperti itu Mas. Bagaimana cara kita untuk membangun keberanian untuk berkata benar meskipun ada risiko dijauhi teman, rekan kerja, saudara, bahkan keluarga sekalipun. Nah bagaimana sih untuk membangun mengucapkan kebenaran itu gitu walaupun itu pahit. Karena itu kan salah satu cara untuk menyelamatkan kata Mas dan itu saya sangat setuju sekali gitu. Nah bagaimana sih karena kalau dalam pertemanan nih misalnya ada kita itu semacam solidaritas yang namanya. Nah kita itu terkukung dalam hal itu. Dalam kata solidaritas yang seperti apa maksudnya gitu kan. Solidaritas yang akan membawa kita ke jurang apakah patut untuk dipertahankan? Menurut saya itu tidak gitu. Dan kalau solidaritas yang patut dipertahankan ya oke gitu. Dan bagaimana cara kita untuk membangun, mengucapkan
kata kebenaran itu, walaupun itu pahit Mas, seperti itu. Oke. Terima Mbak siapa kasih. tadi? Mbak siapa namanya? Oh iya, Mbak Hana Fitiraizia. Oh, Dek Hana. Iya. Oh iya, for your information, ini saya itu dari Sukabumi. Iya. Dan saya itu sangat cinta sekali sama Sukabumi. Dan selain bertambah cinta saya, selagi ada di Kenduri Cinta. Selain saya cinta Sukabumi, saya juga cinta Kenduri Cinta. Oke. Baik, terima Makasih. kasih teman-teman semuanya. Salam hangat dan I'm happy for tonight. Yes, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Karim. Satu lagi tadi dari Condet Mas udah lari-lari. Gemes Mbak, Mas Karim, mbaknya nih. Tak pikir mau keluar pepatah Sukabumi gitu Ini, Mbak. Mas, Mbak, ya. Mas Adi. Oh iya monggo. kemungkinan besar saudara saya kalau Condet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Ahmad Hilmi. Saya berasal dari Palembang yang saat ini masih dalam perjalanan menyelesaikan studi formal saya di Jakarta. Selamat ulang tahun kepada Kenduri Cinta yang ke-25. Terima kasih untuk cintanya yang senantiasa dialirkan dan dipancarkan kepada kami semua, para ma'iyah, yang alhamdulillah dan anehnya dapat saya rasakan meskipun selama ini saya hanya mengikuti Kenduri Cinta via YouTube, melalui video-video yang ada di YouTube. Namun ketulusan dari para pengisi Kenduri Cinta dapat saya rasakan alhamdulillah. Dan pertanyaan saya adalah, kalau tadi di awal Masnya bertanya kepada jamaah ma'iyah dan teman-teman juga sudah menjawab, mewakilkan bahwa ini tempat kami refreshing, ini tempat kami belajar dan sebagainya, ini tempat kami menemukan teman di Kenduri Cinta ini. Bahkan kalau kita mau menggunakan asas untung rugi juga, ya kami nggak ada ruginya gitu datang ke sini. Justru pertanyaan saya adalah mengapa kepada pihak panitia gitu ya Kenduri Cinta mau terus-menerus menyelenggarakan Kenduri Cinta untuk kami gitu. Justru itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan dibanding kepada para ma'iyah yang tidak ada ruginya untuk datang ke sini. Dan jika kita melihat kondisi saat ini di tempat-tempat lain, justru kenapa ya cinta ini tuh kayak sulit gitu, sulit dipancarkan di tempat-tempat lain. Kalau dikerucutkan lagi dalam konteks bernegara gitu, seakan-akan enggak tahu juga apakah mereka ini tidak menggunakan asas cinta atau tidak gitu. Tetapi setidaknya itu tidak kami rasakan sebagai masyarakat gitu. Mungkin mereka juga masih sibuk dan pusing dengan urusan hutang dan budi yang mereka belum atau mungkin tidak akan bisa juga mereka bayarkan selama proses mereka dapat meraih posisi-posisi di tempat-tempat tertentu saat ini gitu. Jadi itu sih intinya pertanyaannya, mengapa mengapa sebuah rasa ini tidak bisa dipancarkan dari tempat lain? Apakah cinta ini hanya relevan bagi seorang ibu kepada anaknya, atau penting bagi seorang ayah kepada anak dan istrinya, atau hanya berlaku bagi Kenduri Cinta kepada seluruh ma'iyahnya? Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya gampang Mas, nanti karena kami masih kasihan sama teman-teman, hutangnya banyak, jomblo lagi Mas. Besok kita selesai aja Mas Karim, gak usah Kenduri Cinta, udah capek. Monggo, monggo Bu. Monggo Bude, naik Bude. Monggo naik ke panggung. Pepatah dari mana? Madura ini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Kalau Masnya tadi bilang nasab palsu sama apa? Ijazah palsu, ini Madura palsu. Karena saya yang asli. Madura asli, Beb.
Enggak. Oke. Udah kelihatan Udah, Le. cara naiknya. Saya tadi izin ke moderator, ibunya coba dikasih kesempatan untuk naik dan bertanya. Ternyata saya salah pilih. Oke, perkenalkan nama saya Asrin, saya dari penggiat seni di Taman Ismail Marzuki. Ada yang ingin terima kasih mungkin kepada semua yang ada di sini, siapapun lah yang bisa memberikan pencerahan. Beberapa waktu kemarin, saya dihadapkan oleh persoalan-persoalan yang sebenarnya mungkin menjadi persoalan kita bersama. Baik itu bicara masalah Save Palestine, Mas. Terus Save Papua. Save Papua aja tuh ada 2. Yang satu di forum minta Papua merdeka. Tadi pagi ketika ada storytelling lah ya dari penderita atau korban lah ya. Mereka minta kita untuk ikut peduli dengan Papua. Ketika bicara Save Palestine kemarin, teman-teman dari yang perkumpulan Save Palestine kalau nggak salah AKSO ya. Itu sempat saya tanyakan, Mas menurut Mas itu kita itu lebih peduli kepada kawan-kawan senegara, saudara-saudara senegara, atau ketika kita bicara Save Palestine itu kita bicara kawan-kawan seagama. Pertanyaannya simpel Mas, mana yang lebih utama? Bela agama atau negara? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Asrin. Pertanyaannya ditujukan ke Mas Habib ya? Mas Habib. Biasa aja, Beb. Biasa aja. Kalau nggak 24 karat biasa aja, Beb. Untuk kenduri cinta, Happy Ambalwarso, Mas. Nah, itu tadi serapan Inggris dan serapan Jawa. Makasih. Bu Asrin. Mas Karim, mungkin sementara itu. Siap. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh enggak ya, mau ke Mas Karim, monggo. Kita urutkan dari Mas Abrang dulu ya, biar nanti teman-teman bisa menyerap. Nanti pertanyaan banyak, ada 6 orang, tapi saya pikir ada beberapa simpul dari soal yang dari urusan personal sampai urusan RT RW sampai negara sampai Madura nih yang paling dahsyat ini. Milih apa namanya tadi, agama atau negara, yang milih mbok dhewe wae lah. Monggo Mas Abrang. Siap. Di mana Indonesia berdiri? Di sanalah katanya. Kalau Anda tanya lagunya di mana Indonesia berdiri kan sudah jelas. Di sana. Di sana di mana? Ya di sana, udah di sana itu. Yo. Bahasa itu kan banyak cara makainya. Ada bahasa sains, ada bahasa sastra, ada bahasa nggak teli, ada bahasa yang nggak jelas, terus ada bahasa sindiran, ada bahasa guyonan, macam-macam. Ya di sana lah. Lagu bahasa Indonesia itu dibuat untuk penjelasan saintifik secara jelas atau hanya untuk bahan kita bisa nyanyi bareng dan merasa satu sebagai sebuah bangsa. Jadi kan yang disentuh akalnya atau rasanya. Gitu. Yo nek arep ngono kuwi banyak Mas yang bisa kita bisa kita bedah kalau mau shift perspektif sedikit gitu ya. Bisa kita bedah. Sila ketiga Pancasila itu aja kata kerja yang nggak jelas itu. Persatuan Indonesia. Berarti belum bersatu nih kita nih. Harus dipersatukan terus gitu. Atau kesatuan Indonesia, cita-cita seharusnya. Akeh, apa meneh bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling ambigu. Yang enak banget, bisa berbohong tanpa harus merasa berbohong, itu bahasa Indonesia itu. Enak banget. Mas Bagus sebenarnya bahas dulu waktu itu ya, kalau nggak salah ya. Enak banget Indonesia berbohong tuh. Tanpa harus berbohong. Ini fotokopi asli, ini jelas ini apa? Ijazah fotokopi yang otentik ini. Yo iyo matamu. Fotokopi otentik ya mesti jelas.
sing otentik fotokopi ini. Paham nggak maksudnya? Ya, trik-trik kayak gitu itu sangat mudah dengan bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia tadi itu bahasa yang enak buat sastra, bahasa yang enak buat guyon. Tapi kalau untuk presisi itu dawane setengah mati untuk memastikan. Jadi mari tidak perlu kita permasalahkan. Yang perlu kita lakukan terhadap kata itu adalah mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, nggak cuma upacara gitu aja. Betul nggih? Ini untuk Habib tapi kayaknya perspektif Mas Abang penting. Apa? Ijazah palsu atau nasab palsu? Ah, Habib, ngopo aku bahas ijazah. Nah, nasabku jelas, aku anak Simbah. Diakoni ra diakoni anak Simbah. Apakah anak ideologi atau anak biologi? Kan saya juga jari. Kata bapakku, aku anaknya. Masuk tes DNA, Pak. Dikaplok ra iku. Wis ngilah percaya wis ngono. Wis monggo, apa kita ke berikutnya. Yang kedua ke Mas Abdur nanti soal kaos ini Ya, jawab. okay. Yang ketiga ini agak panjang soal pendidikan tadi, soal PAUD, soal misuh segala macam. Saya pikir beberapa poin bisa kita rangkum. Pertama, beliau menemukan bahwa KJ ini satu forum yang bisa menghalalkan misuh. Sementara sebagai guru PAUD dia harus nyanyi, harus baik-baik terus tanpa bisa menyalurkan kemisuhannya itu. Sementara lihat fakta realitas politik sosial tuh kok agak haram ya kalau nggak misuh gitu katanya. Terus gimana cara mendidik anak-anak itu? Beliau tuh mendidik anak-anak yang bapaknya tuh sumber dia misuh gitu. Tadi ada Jan Hujas tadi juga agak pinggir jurang tadi. Oke, ini lagi-lagi shift perspektif. Yang pertama misuh. Kita tuh yang misuh tuh nggak masalah, yang masalah kan misui. Misui orang lain itu baru masalah karena kita menghina atau mengarah kepada orang lain. Nek misuh itu ya katarsis daripada luwih becik nutuk nutuk saron daripada nutuk ndasmu kan gitu, lebih baik misuh daripada ngaplok raimu. Artinya di Ma'iyah sendiri, misuh itu kita perlakukan sebagai bagian dari interaksi emosi jiwa, bukan untuk misui orang lain, merendahkan orang lain. Nah, jadi ya mumpung ada frame seperti itu, manfaatkan sebaik-baiknya. Itu seperti adik saya yang namanya Jembar, itu pernah dimarahin bapaknya dan ibunya karena tidak boleh ngomong anjing. Nggak sopan itu ngomong anjing. Loh kan ada anjing beneran. Oke, peraturannya adalah nggak boleh ngomong anjing kecuali ada anjing beneran. Itu dia manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi ketika naik mobil ada anjing sampai nggak kelihatan itu baru berhenti. Ya nggak melanggar peraturan ngasu ya rek iki. Kita tahu betul maksudnya, tapi itu yang kita lihat kemudian apa? Itu kan bagaimana dia bisa berjoget di situasi yang tidak mudah. Kan hukum kan kayak gitu. Kita berlaku dalam kehidupan kan kayak gitu. Orang melanggar hukum tapi menang kan gitu. Benar nggak? Kalau kita lihat peraturan, makanya undang-undang bergerak terus. Kenapa? Peraturan olahraga bergerak terus agar menjaga keadilan dalam pertandingan tersebut. Tapi pasti gimana caranya nggak keluar dari garis tapi memanfaatkan yang diperbolehkan untuk kemenangan kan gitu. Problemnya adalah ketika sebuah negara atau sebuah kumpulan yang kita bermain di dalamnya tapi peraturannya nggak jelas. Siapa yang bisa bikin peraturan kalau dalam negara? Itu kan yang kita punya konsep hukum dan penegak hukum. Kalau itu sudah hukum dan penegak hukumnya tidak bisa dijadikan sandaran, yang ada adalah perang kekuatan. Jadinya hukum rimba yang terjadi. Jangan kaget ini nanti kalau ada hukum-hukum rimba yang aneh-aneh terjadi ini. Tiba-tiba ada penculikan jenderal lagi misalnya gitu, jangan kaget. Tertawa Anda sekarang. Moga-moga yang punya rencana itu dengar terus nggak jadi. Gitu. Enaknya di Ma'iyah tuh gitu loh. Saya ngomong gini Anda antara serius sama enggak gitu. Iya kayaknya serius nih, kayaknya ora, ini kayaknya serius ya. Enak aku ngomong di sini. Asu kan sama miso, nggak mungkin ngomong serius sama miso kan gitu. Hah?
Tak kasih tahu ya, asu itu bisa bendanya, bisa konsepnya. Nah, artinya aku delok rupane Hadi gue. Saya nggak ngomong asu, tapi itu pintu masuk pada kebun binatang. Iya Pak, kiri gitu. Enak tau Mak, ya ini joget di antara ketidakjelasan itu memang menyenangkan. Nah, kalau Anda kemudian merasa gatal, mendidik anak yang bapaknya adalah Hadi itu tadi, penghuni kebun binatang, pintu kebun binatang itu tadi, mari kita lihat perspektif yang lain. Si anak ini tidak memilih jadi anaknya siapa. Jadi kita tidak bisa meletakkan beban perilaku orang tuanya kepada anaknya. Ini rada curhat iki aku jane. Ora ono sing milih wong tuane kan gitu. Nomor 2, anak itu kan lahir suci dan Anda punya kesempatan untuk membangunnya. Dan kalau Anda benci sama bapaknya, cara paling indah tidak keluar dari peraturan untuk balas dendam kepada bapaknya gimana? Kamu tidak senang sama bapaknya karena bapaknya, orang tuanya atau kakek neneknya itu tidak mengikuti norma, kayak tidak mengikuti peraturan, kayak curang, kayak tidak adil dan seterusnya. Revenge paling indah adalah bagaimana anaknya mengajar orang tuanya sendiri. Caranya gimana? Tanam kepada anak kecilnya bagaimana itu keadilan, bagaimana itu kefairan, bagaimana itu keindahan. Sehingga dia melihat sendiri semua keburukan bapaknya tanpa Anda harus ngajari apa-apa. Karena yang Anda ajari adalah kebaikan yang tidak dimiliki oleh si bapaknya. Jadi yang Anda lakukan ini ketika mendidik anak, ini pekerjaan mulia, bisa ditunggangi balas dendam. Enak banget itu sebenarnya. Ya kan? Asik toh. Yang Anda nggak ngajari balas dendam, Anda ngajari fair. Kebaikan tuh kayak gini, kejujuran tuh kayak gini. Lama-lama, kok bapakku ora yo? Nah, kan gitu lama-lama gitu sendiri. Oh, kalau itu bukan urusan saya. Kan gitu. Coba dibahas sama bapakmu. Nyenengke iku. Baru gue surhat karo sampean. Tadi bapak ngomongnya gini, mulai cekikian dalam hati. Ya, udah melaku nih caranya. Artinya mendidik si anak sebaik-baiknya. Ini tentu tidak baik kalau Anda kemudian juga mengharap dia ngelawan bapaknya dan ribut, tentu tidak baik ya. Itu cuman apa namanya kerinduan manusia ingin menyampaikan balas dendamnya kan gitu. Tapi kalau kemudian bapaknya tobat terus gimana? Kan ya nggak apa-apa juga demi kebaikan berikutnya. Misalnya gitu, anaknya Anda ajarkan kemurnian dan dia melihat bapaknya tidak murni, terjadi perdebatan, bapaknya tambah baik, mungkin saja. Karena biasanya yang paling bisa membantah bapaknya itu anaknya. Iya. Soalnya agak susah dipecat anak itu. Tak pecat gue dari anakku saiki. agak susah. Raiso. Tapi ya enak banget anak itu. Itu justru Anda punya kesempatan luar biasa untuk bisa memanfaatkan situasi untuk output yang terbaik. Mungkin saya juga ngomong ke yang tema berikutnya. Bagaimana cara keberanian menyampaikan kebenaran. Itu bukan satu-satunya cara dengan keberanian. Yang bisa dengan cara lain yaitu dengan kecerdikan. Gak harus kasar kok ngomong kebenaran. Gak harus menyakitkan kok ngomong kebenaran. Yang penting kan tersampaikan. Tidak harus dari kamu, tidak harus dengan cara yang itu-itu saja. Saya pernah kok nggak tahu bahwa si anak ini nggak mungkin diceritain apa-apa. Saya ajak nonton film. Yang ngomong filmnya. Saya cuma sebelum nonton film ngasih frame, menyusupkan sebuah frame. Ya, saya lupa detailnya ya. Tapi frame itu gini, bahasanya priming. Saya ngobrol pada sebuah tema yang membuat dia akan memperhatikan itu lebih besar daripada yang lain. Jadi ketika nonton film, dia sudah mau memperhatikan sesuatu hal yang saya pengen mau ngomong tuh. Saya nggak ngomong apa-apa. Ketika keluar, oh iya ya ternyata tersampaikan. Jangan lupa, hero Anda ketika kecil adalah kancil. Kancil itu cerdik. Walaupun yang paling terkenal kancil nyolong timun ya. Kancil maling. Sebenarnya yang pengen ditunjukkan adalah cerdiknya. Itu mungkin perlu dipikir ulang itu. Ketika menceritakan kancil kepada si anak, itu bukan bagaimana dia bisa lolos dari kejahatannya. Tapi bagaimana dia cerdik memecahkan masalahnya. Yo, nggak kaget kalau kemudian gedenya jadi maling dan bangga kalau bisa lolos dari
kesalahannya karena cerita dalam masa mudanya adalah kancil nyolong timun. Mungkin saya sekarang nyari di internet itu nggak ada, tapi ketika tahun 2000-an awal, aku wis tua ya, mungkin gue sik bayi. Tahun 2000-an awal itu di internet yang masih lawas, internet yang masih belum ada Facebook waktu itu, ada website lucu. Websitenya itu ngelis 50 ciri orang Indonesia, 50 ciri orang Brazil, 50 ciri gitu. Sekarang saya tertarik membaca, apa ya ciri orang Indonesia? Yang bikin saya, dan ketika saya membaca saya ketawa-ketawa, hooi. Yang bikin saya tertohok adalah nomor 7 kalau nggak salah waktu itu saya ingatnya. Itu jadi kalimatnya gini, orang Indonesia itu mencari cara setiap hari untuk naik bis nggak bayar dan bangga kalau berhasil. Bajing gue, ini yo ya semua. Itu kecil-kecil seperti itu, dia omongkan, entah dia surveinya dari mana, tapi di potret-potret seperti itu. Ya mungkin ada sumbangsih bahwa hero kita ketika kecil adalah yang melakukan keburukan dan bisa lolos darinya. Mungkin kita perlu memperbaiki itu. Dan dunia sudah sangat berubah, semua seperti itu dulu karena buku yang disampaikan kepada kita itu berasal dari satu sumber. Sehingga sudah dikurasi isinya seperti apa. Tapi keuntungannya adalah kita tidak perlu lagi khawatir bahwa isinya terlalu liar. Pasti sudah ada yang filter, kan gitu kalau buku kurikulum. Sekarang ini keadaannya terbalik. Informasi terbuka, kamu bisa ngambil informasi apa aja, tapi nggak ada filter. Kita harus punya kemampuan untuk memfilter sendiri. Problem berikutnya yang perlu dijawab adalah, Anda pernah dengar kalimat, sejarah ditulis oleh pemenangnya. Yang Anda alami ini sekarang ini bisa jadi ceritanya beda 10 tahun kemudian. Kalau kita tidak memulai menulisnya. Paham maksud saya? Karena sekarang aja ada inisiatif untuk menulis ulang sejarah. Saya nggak ngomongin setuju atau tidak setuju. Oke, diluruskan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana orang yang seperti kita ini percaya bahwa itu memang objektif dan bukan pada sebuah agenda, kan gitu. Hanya curiga itu nggak baik, tapi tidak waspada itu juga naif, kan gitu. Kita harus gimana nih menulis apa nih? Mau menjadikan si itu pahlawan, nggak asik juga nih. Kalau masa ditwist seperti itu. Nah, kita butuh metodologi untuk bisa menuliskan sejarah. Ya, nanti kita akan ngomong lebih jauh tentang itu. Tapi saya cuma pengen mengatakan bahwa ini zaman sudah bisa diganti. Sejarah tidak lagi ditulis oleh pemenang. Sejarah ditulis oleh para pelakunya. Gampang, sederhana misalnya gini. Anda tiap hari curhat sama GPT, GPT tahu sejarah itu kita semua seperti apa. Dan dia imparsial enough untuk bisa merangkum itu tanpa ada kepentingan apa-apa. Nek Kementerian Kebudayaan pinter sidik. Ya, dia sangat bisa mengelevate Indonesia dengan teknologi-teknologi baru tersebut. Nah, mungkin saya terlalu melebar. Ini beberapa waktu konsep yang saya sampaikan itu bahwa kita perlu menulis sejarah kita sendiri. Kita perlu menulis perspektif realitas kita sendiri. Karena urusan Jokowi ini, ijazah palsu, gak akan selesai tekan akhir zaman wes. Pendapatnya mesti beda-beda. Kamu hanya akan mendapatkan jawaban definitif ketika di hadapan Tuhan. Saat durung neng alam barzah, saat durung gue cemplongin rokok, lagi gue ngomong, aku bersedia nyemplung rokok, nek gue ngasih. Kalau Tuhan memberitahu saya fakta, sebenarnya ijazah Jokowi itu palsu atau tidak, lagi dikandani paling gue. Tapi nek sekarang nggak akan ada yang tahu. Gimana? Karena pasti pendapat pasti dibantah oleh yang lain, pasti. Biasanya hal-hal kayak gini di sebuah negara, ada yang memutuskan benar salahnya. Yaitu namanya pengadilan. Dengan segala macam ubur rampenya. Ada ahlinya, ada prosesnya, ada saksinya, dan seterusnya. Itu cara sebuah kumpulan untuk bisa menentukan realitas bersamanya. Gitu loh. Tapi kalau kita sudah tidak percaya sama pengadilan, ya kita nggak punya itu lagi, kita nggak punya sandaran lagi.
Mau kemana nih? Jadinya adalah kita hidup pada bubble-bubble opini, bubble-bubble pendapat. Dan jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan akan terjadi pertarungan besar terhadap kerangka dunia yang akan disodorkan kepada kamu. Gilo fakta nih, isunya dengan buzzer dan dengan berita segala macam segitu rupa. Maiyah di sini kita tuh ngajak gini, mungkin berita banyak, yuk belajar filter, yuk belajar objektif, kabeh ditompo, tapi yang nanti akan kelihatan benang merahnya. Kita hanya belajar dari agama. Agama ini yang diajarkan begini. Saya pernah ngomong itu berkali-kali kok. Saya mengamsalkan, mengandaikan hidup ini mencoba mensucikan diri. Mensucikan diri. Seperti ketika orang sebelum menghadap Tuhan dengan sholat. Seperti sebelum kita menghadap Tuhan dengan mati. Kita perlu mensucikan diri. Mensucikan dirinya gimana? Kalau sholat pakai air. Kalau hidup mensucikan dengan ilmu. Kan gitu. Nah kalau sholat, air bagaimana yang bisa dibuat untuk mensucikan diri? Apa webeb? Air musamas, mustakmal, mutanajis, gitu-gitu kan. Air yang langsung datang dari langit bisa untuk mensucikan diri. Air yang datang dari bekas, air wudhu orang lain bisa nggak untuk mensucikan diri? Nggak bisa. Artinya kalau kamu ngomong air bekas wudhu orang nggak bisa membuat mensucikan diri, artinya tidak ada satupun buku atau ilmu dari orang lain yang bisa untuk mensucikan dirimu. Karena itu output dari mereka mencoba mensucikan dirinya. Tapi di Islam ada cara untuk kita bisa menggunakan air bekas wudhunya orang lain untuk mensucikan diri, yaitu dikumpulkan banyak-banyak. Benar nggak? Dikumpulkan berapa kolah. Air mutanajis pun bisa, tapi lebih banyak lagi yang dikumpulkan. Paham kan implikasinya? Artinya kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang suci untuk bisa mensucikan diri, kumpulkan sumber dari sebanyak-banyaknya. Jangan hanya dengar dari satu orang atau satu buzzer, atau kumpulan buzzer yang ini, dengarkan dari semua belah pihak. Dengarkan dari sebanyak mungkin sumber, agar ilmu itu bisa mensucikan diri. Tidak hanya pura-pura mensucikan, paham maksud saya? Belajar dari analogi bagaimana orang wudhu mensucikan diri sebelum sholat. Kita kumpulkan ilmu dari ilmu yang suci untuk mensucikan diri, mati menghadap Tuhan. Sama persis. Sekarang zaman di mana air sangat melimpah, dalam tanda petik, informasi sangat melimpah, tapi mayoritas mutanajis semua. Kenapa mutanajis? Karena air yang diberikan bukan untuk menyampaikan informasi, tapi untuk mengontrol persepsimu, sehingga kamu punya pendapat dan punya sikap tertentu. Kita ngajak, yuk oke, kamu memberikan air mutanajis, tak tompo, tapi semua tak terima juga. Kubuka sebanyak-banyaknya, nanti akan kelihatan. Karena kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Kebohongan pasti akan mengendap. Seperti semua kotoran di mutanajis, didiamkan dia akan mengendap. Yang terus di permukaan adalah yang sebenar-benarnya. Membangun kebiasaan untuk mengumpulkan dari banyak sumber. Sorry, saya terlalu melebar. Monggo. Mas, satu lagi sebelum Mas Hensa kayaknya masih kuat nahan asam uratnya. Tadi soal kok masih kuat teman-teman pegiat KC. Kami tidak punya otoritas untuk menjawab itu, justru beliau yang punya kapasitas, punya otoritas untuk menjawab. Kok masih mau 25 tahun di Jombang, udah 30 tahun melakukan aktivitas semacam ini? Jawabannya sangat sederhana. Kalau Anda bertanya kenapa masih mau, karena Anda berpikir itu untuk saya, untuk Simbah. Pengen jadi apa sih? Loh, kita melakukan di sini kan bukan untuk saya kok. Ini untuk kita kok. Jadi melakukan ini kenapa masih mau? Loh bukan mau. Ini memang harus dilakukan gitu aja. Sesederhana itu aja. Ada kesempatan. Aduh. Isin aku nek tak tepuk tangan ini seolah-olah piye, tapi nggih matur nuwun, saya menghargai itu. Itu mungkin jawaban yang akan dijawab oleh Simbah. Mak ini bukan tentang saya, bukan tentang kita, bukan tentang penggiat, bukan tentang yang di atas. Tapi tentang memang keharusan melakukan ini pada sebuah zaman.
Kita dikasih kesempatan untuk melakukan ini. Kita dikasih kesempatan untuk ikut menorehkan cerita pada novel yang namanya Indonesia. Kenapa kita capek? Ini karena apa kita tidak capek? Karena memang bukan tentang kita. Paham yang maksud saya ya? Yang kita. Jadi tidak ada diri yang capek. Karena ini bukan tentang diri. Ini tentang peradaban, ini tentang bangsa, ini tentang tanggung jawab menjadi manusia. Pertanyaan tadi, apakah kita membela negara ataukah kita membela agama? Yang kita bela adalah manusia. Semua manusia beragama. Semua. Oke. Aku kaget, aku tak tepuk tangan nih. Tapi inti yang pengen saya jawab adalah seperti itu. Semua manusia bisa beragama. Semua manusia bisa dari suku atau manapun. Tapi di sini kita pengen lihat bahwa yang kita bela adalah manusia. Manusia punya hak divine, punya hak murni dari Tuhan untuk hidup di dunia dan menjadi dirinya seperti yang dimaksudkan sama Tuhan. Ketika ada manusia lain menghalangi itu, dengan manipulasi, dengan penindasan, dengan seterusnya, itu yang kita lawan adalah, yang kita bela adalah manusianya. Seperti Simbah pernah ngomong, waktu beberapa tahun yang lalu ngomong tentang korupsi. Ini jangan salah, kita berteriak tentang korupsi itu bukan tentang duitnya. Tapi tentang sebuah perilaku yang merugikan segitu banyak orang. Dan kalau diteruskan lama-lama membunuh semua orang ini, bukan urusan duitnya. Duitnya terus kemudian mau taruh di mana? Loh sekarang rampasan korupsi juga nggak tahu kemana kok. Ya kan nggak jelas tuh, nggak ada yang nge-track juga kemana. Rampasan hampir 1 triliun, terus kemana itu? Nggak paham kita. Ya, mungkin jawabannya sesederhana itu. Bukan tentang bahwa kemudian ada agama di situ yang membuat kita merasa sama. Biasanya gini, Kanjeng Nabi itu pernah ngomong, bener ke, nek salah. Mbahmu kayaknya tahu ngomong gini. Oh enggak. Ini jauh beneran mbahmu. Sesama muslim itu satu kaum itu seperti kalau yang satu merasa sakit, yang lain juga merasakan sakitnya. Seperti tubuh, satu sakit, yang lain merasa sakitnya. Berarti kan satu badan. Dan satu badan itu butuh kesamaan. Coba lihat, kesamaan apa yang diambil, itu yang kemudian kamu anggap sebagai satu kelompok. Kalau kesamaan akal, Anda bisa ngomong membela orang Madura. Kesamaan asal, Anda bisa ngomong kita membela Madura. Kalau kesamaan bendera dan kesamaan lagu kebangsaan, Anda bisa ngomong kita membela negara. Kalau kesamaan agama, Anda bisa ngomong membela negara. Kalau yang dilihat adalah kesamaan manusia, yang kita bela adalah sesama manusia. Kalau yang kita lihat adalah kesamaan makhluk Tuhan, kita adalah menjadi khalifahnya kemudian. Tergantung yang kita lihat samanya yang mana nih kita sama yang lain. Gitu. Jadi itu adalah sebuah konsep yang bisa kita pilih. Enggak harus yang mana. Bisa kita pilih mau yang mana. Dan sepemahaman saya Mak Iyah memilih bahwa yang datang ke sini bukan NU-nya, bukan Islamnya, bukan asalnya, tapi kita di sini manusianya. Itu yang dipilih Mak Iyah sejak hari pertama sampai 25 tahun. Bang Hensa, kayaknya pertanyaan khusus untuk Bang Hensa ini soal komunikasi ini, bagaimana membangun keberanian untuk melakukan berkata yang benar. Walaupun jawabannya yo berani yo gitu, tapi saya pikir ini perlu ilmu komunikasi yang lebih cerdas ini Mas. Gimana tadi? Gimana caranya? Membangun keberanian untuk mengatakan yang benar. Karena tadi konteksnya juga pertanyaan sebelumnya, kalau jalur hukum pun sudah tidak bisa kita percayai, kita harus pakai jalur apa lagi? Ya cari topik lain aja lah ya. Ya enggak, maksud gue lo ngapain gitu berkutat dengan hal yang membuat diri lo rumit sendiri gitu. Ada yang nanya ke saya, Hen, pilih mana di tanggal tua, ya, nangis di dalam mobil mewah atau tertawa walaupun nggak punya uang, kan gelo ya. Coba kalau teman-teman saya tanya, pilih mana
Menangis di dalam mobil mewah atau tertawa walaupun gak punya uang? Kalau gue mah mendingan nangis di dalam mobil mewah, habis itu mobil gue jual, gue ketawa. Tapi katanya bukan begitu jawabannya. Jawaban yang harusnya seolah-olah sufi itu tertawa walaupun tidak punya uang. Saya nggak ngerti konsep itu. Walaupun itu katanya benar karena berserah, berserah kepada Allah. Ya kalau udah ngomong begitu ya gue mau ngomong apa? Masa saya mesti ngelawan yang begituan kan nggak bisa. Tapi tadi ada pertanyaan menarik tentang di sana. Enggak, ini serius. Saya mau jawab beneran nih. Kamera mana? Kata-kata di sana teman-teman, itu kalau kita sadari, itu banyak sekali didapati di lagu-lagu perjuangan. Di sanalah aku berdiri, gitu kan. Di sana tempat lahir beta, gitu kan. Itu kan semuanya lagu perjuangan. Kenapa? Karena mimpi yang dituju. Itu Indonesia ada di sana. Indonesia ada di sana, tapi ada lagu mungkin satu-satunya yang di sini. Itu lagu dinyanyikan oleh mahasiswa setiap kali demonstrasi. Jadi kalau yang sering demo pasti tahu lagu ini. Judulnya Darah Juang. Di sini negeri kami, ya kan? Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk kebebasan rakyat. Kira-kira gitu. Itu lagu yang satu-satunya pakai di sini. Yang lainnya di sana semua. Kenapa? Karena di sini itu udah merdeka kita. Makanya demonstrasi mahasiswa yang judulnya Darah Juang itu dia nyanyinya di sini. Kita ngomong ke penguasa, di sini negeri kami. Yang katanya permai, sawahnya luas dan lain-lain. Tapi ada anak desa tidak kerja katanya. Dan lain-lain itu kan kalau yang sering demo tuh hafal tuh. Jadi itu pertanyaan serius tuh. Kenapa kemudian banyak banget yang di sana? Karena itu mimpi. Jadi kalau teman-teman mau ciptakan lagu perjuangan, bilang di sini. Karena kita sekarang sudah merdeka. Merdeka! Wah, itu lagi kan. Tadi gue juga begitu, Bib. Astagfirullah aja, Masya Allah. Jadi itu serius teman-teman. Tadi pertanyaan bagus tuh. Di sana dan di sini. Nah, sebelum saya mau pamit duluan nih ceritanya. Karena ada kesalahan di perut saya kelihatannya nih. Jadi mau pamit duluan. Kan lu dari tadi dipijetin. Saya belum. Ini mau ke belakang. Sebelum saya akhiri teman-teman. Saya akan kembali ke pertanyaan yang tadi saya lontarkan. Dan kaitannya dengan 25 tahun kenduri cinta serta momentum yang saya sampaikan. Momentum itu tadi topik gue. Sebelum antum datang saya bicara tentang momentum, modal sosial gitu-gitu. Rupanya kita satu itu ya, mazhab ya. Iya, satu nazab. Tapi sebelum itu saya mau ngomongin ijazah dulu. Kamera ke Habib. Kalau menurut saya, ijazah Jokowi itu yang paling benar kata UGM. Kita kan semua kuliah. Waktu kita lulus, kita kan dikasih ijazah sama kampus kan? Nih Hen, ijazah lo. Emang kita pernah nanya sama si rektor tuh, ini ijazah asli apa kagak? Kan kita percaya kalau ijazah itu asli. Nah UGM udah bilang asli. Dia mau kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pasti dia bilang asli. Kecuali tiba-tiba angin berubah, terus dia memutuskan, oh ijazahnya palsu. Tapi harus UGM yang ngomong. Jadi kalau menurut saya, selama itu UGM bilang asli, saya sih percaya kalau itu asli. Terserahlah, mau dibilang itu bikin sendiri lah segala macam. Pokoknya UGM-nya ngomongnya asli kan. Ya udah saya tungguin aja dia ngomong palsu ntar. Supaya apa? Supaya selesai negeri ini. Ada yang bilang begini. Saya pernah, kalau nggak salah saya pernah ngomong di sini deh. Saya usul supaya Pak Prabowo mengampuni para koruptor.
Terus marah tuh orang-orang, enak aja dia kan udah ngambil duit kita. Loh, emang duitnya dibalikin. Kita kagak tahu kemana itu duitnya. Kan negeri ini lagi butuh uang. Maksud saya, udah ampuni aja itu para koruptor asal duitnya dibalikin. Tapi itu peringatan pertama dan seumur hidup. Kalau lu korupsi lagi, maka dihukum seberat-beratnya. Terserahlah mau seumur hidup kayak hukuman mati, mau dibuang ke pulau yang ada hiunya kata Pak Prabowo. Silakan. Tapi kenapa saya katakan demikian? Karena memberantas korupsi itu bukan tujuan negara. Kalau kita terus-terusan bicara tentang pemberantasan korupsi nggak selesai. Ini negara tujuannya nggak nyampe-nyampe. Tujuannya kan supaya kita sejahtera kan. Tapi kan itu usulan saya. Boleh nggak setuju? Karena kan di situ teman-teman pasti ngeliat nggak adil tuh. Dia udah korupsi, udah ngambil kekayaan negara, masa terus mau diampuni asal uangnya dibalikin? Kan kita bete ya. Sebetulnya beda tipis itu antara kesal sama iri tuh. Ya kan? Kok dia bisa ya 1 triliun di rumahnya? Ya Allah bos, banyak banget bos 1 triliun tuh. 1000 miliar. Ngelihat juga belum pernah, Beb. Pernah Beb? Lihat. Nggak pernah kan? Itu banyak banget loh. Ada di rumahnya. Pertanyaan iseng nih saya, ya. Ini pertanyaan aja. Ini di kita doang nih, ya. Jangan disiarin di YouTube ya. Oh iya. Kalau misalnya itu duitnya si Jarod Richard. Wah, ditemukan duit 1 triliun. Tolong jawab pertanyaan saya. Kira-kira itu beneran 1 triliun, kurang dari 1 triliun, atau lebih dari 1 triliun? Kita kan kagak tahu, emangnya lu ikut ngitung? Kita percaya aja kan kalau yang ketemu 1 triliun. Bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Kalau lebih terus nanya lagi, itu kemana? Gak bisa selesai Pak, kita gak ada di situ soalnya. Tapi itulah gunanya Habib. Supaya tidak ada yang begitu-begitu lagi. Kalau masih ada yang begitu-begitu, apa gunanya Habib? Dia boleh bilang, gue cucu Nabi lah, beginilah, begini. Tapi kalau masih ada yang zolim-zolim begitu, harusnya kan yang nangis duluan Habib. Gak boleh dia datang telat lagi. Karena dia punya kewajiban untuk membereskan negeri ini. Habib kan lagi gak ada kan? Lagi gak ada. Kan tadi suruh tes DNA banyak alasan. Jadi teman-teman, sabar Bib. Kalau aneh ada salah mohon maaf ya. Tolong disampaikan ke Mbah juga, ke Eyang. Mohon maaf. Jadi teman-teman, saya setiap kali datang ke Kenduri Cinta, selalu pulang tersenyum. Kenapa? Karena ada selalu pertanyaan yang menarik-menarik di Kenduri Cinta. Macem-macem. Bayangkan, ada pertanyaan yang saya pasti gak bisa jawab secanggih Mas Abrang tadi. Bela negara atau bela agama? Ya, kalau dibilang bela negara, ntar gimana? Dibilang bela negara, bilang bela agama, ntar gimana? Nah itu saya nggak punya tuh kemampuan untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu, maka Kenduri Cinta ini jadi menarik. Jadi ngangenin, karena pertanyaannya nggak biasa-biasa aja. Kalau pertanyaannya cuma, menurut Mas Hensa, ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Itu mah biasa. Jawabnya gampang. Habis itu paling kan banyak yang marah-marah kan, nge-DM, oh lu gimana sih lu, dasar gendut segala macam gitu ya. Biasa. Ya makanya biasa. Nggak ngata-ngatain. Fakta, paling gua hide terus itu. Nah tapi kalau pertanyaan-pertanyaan kayak tadi itu kan susah. Pertanyaan di sana itu di mana? Itu pertanyaan yang filosofis. Walaupun gue yakin yang nanya, oh iya ya itu filosofis. Tapi itu filosofis, teman-teman lihat deh. Hampir semua lagu-lagu perjuangan itu ngomongnya di sana. Karena itu ada mimpi. Tapi begitu di sini, itu dinyanyikan oleh mahasiswa karena kita sudah merdeka. Teman-teman, di 25 tahun Kenduri Cinta, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh teman-teman pegiat Kenduri Cinta di akhir-akhir mukadimah. What next?
kita mau kemana setelah ini? Mau dibawa kemana Kenduri Cinta? Apakah topiknya akan begini-begini saja? Atau mau yang lebih tajam? Atau mau yang lebih mendunia? Itu terserah aja. Yang jelas hari ini saya bahagia sekali bisa hadir di 25 tahun Kenduri Cinta. Ada teman-teman dari luar negeri dah, dari London, Mas Bagus. Ada yang dari seberang, Mas Abrang. Ada Bang Habib, ada Bang Abdur. Semuanya ceria-ceria dan saya lihat teman-teman sampai hari ini, sampai ke atas-atas itu tetap hadir di sini. Saya tadi agak deg-degan karena drone-nya Kenduri Cinta jatuh. Itu kenapa drone-nya itu jatuh? Tadi saya nanya, Guh, itu kenapa? Memang di sini agak-agak Mas, tiba-tiba hilang sinyal. Nah, itu kan pertanyaan yang cuma bisa dijawab oleh orang yang ahli sinyal. Dia bisa tahu sinyal di atas nggak ada. Saya cuma bisa lihat, oh tuh jatuh tuh. Drone-nya kencang banget jatuhnya. Tapi itulah, mungkin dia sekarang lagi bingung nih gimana caranya gue mundurin drone-nya nih. Jadi itu teman-teman, terima kasih sekali. Insya Allah kita ketemu lagi nanti di Kenduri Cinta ulang tahun yang ke-26. Kalau ini Selawe ya, kalau 25 ya? Selawe kan? Terus Skemi, ada lagi Jigo. Iya 25 Jigo bos, 25 Jigo, 25 Jigo. Emang gitu lagunya, dari dulu ya? Nggak tahu sih, dulu saya kecil gitu. 25 Jigo, ya. Hah? Ya. Apa? 25, iya Bu. 25. Ada yang protes? Nggak ada kan? Jadi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Salam. Sehat mohon terus maaf ya. Bang Hensa. Mohon maaf lahir batin dari Bib. Mohon maaf. Kita doakan sehat terus beliau ya. Sebelum yang ke dimensi spiritual Bang Abdur sama Pak Habib, silahkan Mas Bagus. Ini kayaknya khususnya soal yang pendidikan tadi. Bagaimana pendidikan dari PAUD sampai dengan nanti jadi presiden dan paradoks-paradoksnya saya pikir tadi sudah ketangkep poinnya. Monggo Mas Bagus. Ya, saya punya anak 4. Kelihatan nggak Mas? Saya 4. Istrinya 1. Perlu dinumeralkan memang kalau di Indonesia ini. Takut kebalik 4-1 itu. Enggak, masalahnya kan gimana caranya kita merespon kalau tetangga kita mengetuk pintu dengan kemewahan gitu. Dunia ini kan kalau kata Mas Abrang non linear gitu. Jadi nggak ada yang adil di dunia ini, nggak ada planet-planet yang tersebar sama rata gitu, jaraknya satu sama lain sama. Nggak ada kota yang sesama tetangganya jumlah penduduknya sama. Sistem dibiarkan dengan sendirinya itu pasti mengcluster, menggrup gitu ya. Dan saya mau bilang sama anak saya, bukannya kalau kamu kerja keras nanti pasti jadi sukses. Karena nggak begitu caranya dunia tuh. Dunia tuh asimetrik. Yang benar kalau kamu nggak kerja keras udah pasti miskin kecuali anaknya. Anyway. Gitu. Tapi buat kita yang biasa-biasa aja, sukses itu nggak jaminan kalau kerja keras. Miskin itu jaminan kalau males. Kasih begitu. Intinya adalah buat anak itu saya selalu ajarkan atau setidaknya coba ajarkan untuk supaya tujuan hidupnya jangan untuk tertawa. Supaya dia bersyukur dalam penderitaan. Tadi saya cerita sedikit tentang waktu saya SMP kan. Tanpa itu saya nggak mungkin jadi diri sekarang. Saya nggak mungkin mencoba kabur ke luar negeri atau nggak mencoba untuk belajar sungguh-sungguh. Karena jalan keluar saya satu-satunya cuma itu. Gitu loh. Nah, jadi untuk anak nomor 1 adalah
biarkan dia menderita. Dan ini sangat sulit dilakukan terutama bagi ibu. Makanya arketipal ibu itu adalah entah ibu yang bijaksana atau ibu yang makan anaknya. Makan anaknya dalam artian dia nggak kasih anaknya berkembang, dia kekep begitu ya. Nggak dikasih penderitaan. Manusia itu meresponnya segala sesuatu dengan penderitaan, bukan dengan kesenangan. Poinnya di situ. Segala sesuatu yang hidup itu merespon segala sesuatu dari penderitaan. Kalau diganggu baru tumbuh. Tumbuh-tumbuhan pun begitu. Kalau ada gangguan baru dia tumbuh. Manusia itu seperti itu. So saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi kecuali saya harap Anda menderita. Gitu loh. Dan karena tujuan hidup bukan untuk, tadi nyangkut pertanyaan itu, tadi Mas Abrang bilang, kenapa kenduri cinta begitu terus? Bukan untuk tertawa. Saya di podcast iseng-iseng ngomong gitu, inkompetensi membunuh lebih banyak orang daripada kejahatan sekalipun. Yang nge-share banyak banget story-nya. Gitu kan, sampai ratusan saya nge-share. Jadi di hidup saya yang sia-sia ini, di satu titik ada yang hatinya tergugah karena apa yang saya katakan. Gitu. Itu udah cukup sebenarnya. Tujuannya adalah untuk makna. Bahwa sang anak nanti kalau dewasa, dia tahu antara dia ada atau tidak ada, itu ada bedanya atau enggak. Kan ada di situ. Jadi pertanyaan tentang negara dibela atau agama dibela. Saya cuma mau bilang begini, bagi mereka yang dengan lantang bilang saya akan bela negara atau saya akan bela agama. Saya cuma mau bilang barang siapa menyangka dirinya kuat berdiri, berhati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Berdoalah supaya jangan sampai kita sampai pada titik kita diuji. Karena kita tidak transparan terhadap diri kita sendiri. Makanya ngomong tentang moral itu bagi saya agak sedikit vulgar. Saya tahu, saya percaya sama gravitasi. Karena saya tahu diberikan 1 miliar pun suruh terjun dari atas itu saya nggak mau. Saya demikian percayanya dengan gravitasi, kalau anak saya kelepas, saya ikut terjun, biarpun mau mati. Itu artinya percaya. Kalau saya bilang saya bela agama, perlakuan saya terhadap orang Palestina harusnya sama dengan perlakuan saya terhadap orang Rohingya. Makasih Mas Putus. Ini renungan dalam teman-teman agak terlambat ini mencernanya. Mas Abdur, ini banyak tadi pertanyaan.